Warisan dendam dalam keluarga. Keluarga Pratama tampak sempurna dari luar, namun di dalamnya tersembunyi luka mendalam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dimas, anak bungsu dari 3 bersaudara, selalu merasa diabaikan oleh ayahnya, Adi, yang lebih memprioritaskan kedua kakaknya. Dimas tumbuh dengan perasaan tidak dihargai dan dipenuhi oleh amarah yang lama terpendam. Setelah kematian ibunya, Dimas mulai menyadari bahwa ketidakadilan yang ia alami adalah akibat dari konflik lama antara ayahnya dan kakeknya, di mana dendam dan rasa kecewa diwariskan dari ayah ke anak. Merasa dirinya hanya korban dalam rantai dendam keluarga, Dimas memutuskan untuk membalas dendam pada ayahnya, menghancurkan bisnis keluarga yang telah menjadi kebanggaan Adi selama bertahun-tahun. Saat dendam Dimas mulai menghancurkan keluarga dari dalam, ia terjebak dalam dilema. Apakah ia akan melanjutkan warisan dendam yang sama, atau memutuskan rantai kebencian ini demi generasi berikutnya? Namun, di tengah kekacauan, Dimas mendapati bahwa balas dendam tidak membawa kebahagiaan, dan mungkin akan menghancurkan lebih dari yang ia bayangkan. Cerita ini mengeksplorasi bagaimana konflik keluarga dan dendam yang tidak terselesaikan dapat menghancurkan hubungan, dan bagaimana sulitnya melepaskan diri dari warisan kebencian yang telah tertanam begitu dalam. Halo semuanya. Jika kalian penasaran dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar agar kita bisa saling berdiskusi, dan pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Tekan juga tombol lonceng supaya kalian jadi yang pertama tahu saat ada konten baru. Dukungan kalian sangat berarti dan membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. Jejak luka yang tak terlihat. Dimas Pratama berdiri di ambang pintu rumah keluarga yang telah ia tinggali seumur hidupnya. Di depannya, terbentang halaman rumah luas dengan taman yang dulunya ia anggap sebagai surga kecil. Tetapi, seiring waktu, tempat ini tak lagi memberi kenyamanan. Setiap sudut rumah megah itu kini tampak seperti penjara bagi jiwanya yang luka. Sebuah tempat di mana ia tak pernah merasa cukup, tak pernah benar-benar diinginkan. Rumah keluarga Pratama selalu tampak sempurna dari luar. Gedung 3 lantai yang megah dengan jendela besar menghadap ke taman yang dirawat rapi, menampilkan kesuksesan Adi Pratama, ayahnya, yang terkenal sebagai pengusaha terkemuka di bidang properti. Namun bagi Dimas, kemegahan rumah ini justru menjadi simbol dari rasa sakit yang selama ini terpendam. Setiap kali ia memasuki rumah itu, ia tak pernah merasa pulang. Ia merasa terasing, meski darahnya mengalir dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Langkah kaki Dimas terasa berat, seolah ada ribuan beban yang menahannya. Ia baru saja pulang dari upacara pemakaman ibunya. Satu-satunya orang yang selama ini mencoba meredam api dendam yang membara dalam hatinya, kini telah tiada. Kepergian sang ibu membuat dunianya semakin sunyi, dan luka yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya, perlahan mulai merangkak naik ke permukaan. Di ruang keluarga, Adi Pratama duduk dengan raut wajah yang keras dan dingin, seperti biasa. Matanya tak menunjukkan tanda-tanda kesedihan yang seharusnya ada setelah kehilangan istri yang telah mendampinginya selama lebih dari 30 tahun. Bagi Adi, segala sesuatu di dunia ini diukur dengan prestasi dan pencapaian. Emosi adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada anak-anaknya. Dimas menghela napas panjang. Tatapannya menelusuri setiap sudut ruangan itu.
Di sana, terpajang foto keluarga besar mereka saat masih utuh, tampak bahagia dan harmonis. Tapi Dimas tahu, itu hanya ilusi. Di balik senyum yang dipamerkan dalam foto itu, ada luka yang tak terlihat, hubungan yang retak, dan dendam yang mulai mengakar di hatinya sejak ia kecil. Sejak kecil, Dimas selalu merasa tak pernah cukup baik di mata ayahnya. Kakak-kakaknya, Arya dan Reza, selalu mendapat pujian dan perhatian lebih. Arya, anak sulung yang tampan dan cerdas, mewarisi ambisi besar sang ayah dan menjadi tangan kanan Adi dalam bisnis keluarga. Sementara Reza, meski lebih santai dan tidak sepenuhnya terlibat dalam perusahaan, tetap mendapat tempat istimewa di hati ayah mereka. Dan Dimas, ia hanya bayang-bayang yang nyaris tak pernah dilihat. Setiap kali ia berusaha untuk bersinar, usahanya selalu dianggap remeh atau diabaikan. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Adi yang dingin memecah lamunan Dimas. Dimas menoleh, menatap ayahnya dengan pandangan tajam. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan setelah hari yang berat. Hanya dingin. Itulah yang Dimas selalu rasakan dari pria yang seharusnya menjadi sosok pelindungnya. Saya hanya ingin melihat rumah ini sekali lagi, jawab Dimas singkat, berusaha menahan emosi yang mulai mendidih di dalam dirinya. Adi mengangguk tanpa peduli. Rumah ini akan menjadi milik Arya. Dia yang akan melanjutkan bisnis keluarga. Kau bisa mencari tempat lain jika mau. Kata-kata itu menghujam Dimas seperti pisau tajam. Seolah semua yang ia lakukan tidak ada artinya. Seolah kehadirannya tak pernah diinginkan dalam keluarga ini. Rasa sakit itu kembali membara. Namun kali ini, diiringi dengan sesuatu yang lebih kuat, amarah. Dendam yang selama ini ia simpan dalam-dalam mulai menyala. Jadi, itu keputusanmu? Dimas bertanya, suaranya bergetar menahan amarah. Kau benar-benar akan menyerahkan segalanya pada Arya, seolah aku ini tidak pernah ada. Adi menatap Dimas dengan tatapan kosong. Arya yang paling pantas. Dia kuat, ambisius, dan tahu apa yang harus dilakukan. Kau tidak punya apa-apa. Dimas, kau lemah. Kau selalu menjadi yang terakhir dalam segala hal. Kata-kata itu membuat hati Dimas meledak. Bertahun-tahun ia menyimpan rasa sakit ini, bertahan dengan harapan bahwa suatu hari ayahnya akan melihatnya, akan memberinya kesempatan. Tapi sekarang, harapan itu lenyap. Yang tersisa hanya dendam. Dendam yang akan ia gunakan untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun oleh ayahnya, termasuk kebanggaan dan ambisinya. Dimas menatap lurus ke mata ayahnya. Kau salah, Pak. Aku mungkin tidak seperti Arya, tapi aku akan memastikan satu hal. Aku akan menghancurkan segalanya. Segala sesuatu yang kau bangun dengan tanganmu sendiri. Adi terkejut, namun ia hanya tertawa kecil, meremehkan. Kau menghancurkan segalanya? Lihat dirimu. Kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Dimas tersenyum tipis, penuh arti. Kau akan melihatnya. Pak, aku tidak akan berhenti sampai semuanya runtuh, termasuk kau. Itu bukan sekadar ancaman kosong. Dimas tahu bahwa mulai hari ini, ia akan melakukan apapun untuk membalas dendam kepada pria yang telah merampas kebahagiaannya.
Dalam hati Dimas, api dendam itu mulai menyala terang, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Bibit pengkhianatan. Setelah percakapan dingin itu, Dimas meninggalkan rumah keluarga dengan hati yang membara. Langkahnya cepat, membawa tubuhnya menjauh dari tempat yang hanya meninggalkan luka. Di dalam pikirannya, satu hal terus berputar. Ia harus menghancurkan segalanya. Hanya itu cara untuk membalaskan segala rasa sakit dan pengkhianatan yang ia terima dari ayahnya. Namun, Dimas bukanlah orang yang gegabah. Dia tahu, dendam sebesar ini tak bisa dibalaskan dengan emosi semata. Ada rencana yang harus disusun. Dimas menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meruntuhkan kekaisaran bisnis ayahnya adalah dengan mengetahui kelemahannya dari dalam. Dan untuk itu, dia harus kembali ke tempat yang paling ia benci, perusahaan keluarganya. Dengan tekad bulat, Dimas melangkah menuju gedung Megah Pratama Group, perusahaan properti raksasa yang telah dibangun oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Gedung itu berdiri gagah di tengah kota, menjadi lambang kesuksesan keluarga Pratama. Namun bagi Dimas, itu adalah simbol dari semua ketidakadilan yang ia terima. Sesampainya di kantor, Dimas disambut dengan senyum ramah para karyawan yang mengira dia datang untuk bekerja seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam dirinya, amarah dan dendam yang membara. Di balik senyum ramahnya, ada rencana besar yang sedang ia susun. Dimas. Suara Arya terdengar dari kejauhan. Kakaknya yang tampan dan karismatik itu melangkah mendekat dengan percaya diri. Seperti biasa, Arya tampil sempurna, dengan jas mahal dan sikap penuh wibawa. Dia adalah sosok yang selalu dibanggakan ayah mereka, sementara Dimas dianggap tidak berarti. "Kesini juga akhirnya," kata Arya dengan senyum tipis, meski nadanya terdengar merendahkan. "Kupikir kau sudah menyerah dengan perusahaan ini." Dimas tersenyum, menyembunyikan kebencian yang semakin membesar. "Tidak ada yang bisa kulepaskan begitu saja, Arya. Aku di sini untuk belajar lebih banyak." Arya tertawa kecil, menepuk pundak Dimas dengan angkuh. "Belajar? Kau sudah terlambat, adikku. Tapi, aku senang kau masih ingin mencoba." Dimas hanya menanggapinya dengan senyuman yang penuh arti. Dia tahu Arya merasa di atas angin. Sebagai pewaris utama, Arya selalu merasa dirinya yang paling pantas memimpin Pratama Group. Namun, Dimas punya rencana yang berbeda. Rencana yang akan membuat Arya kehilangan segalanya, bahkan tanpa menyadarinya. Dimas mulai terlibat dalam berbagai proyek perusahaan. Setiap hari, ia menyerap semua informasi penting tentang bisnis keluarga mereka, dari jaringan klien, investor, hingga aliran keuangan. Dalam diam, Dimas mulai mempelajari kelemahan-kelemahan perusahaan, mencari celah yang bisa ia gunakan untuk menghancurkannya. Namun, langkah Dimas tak berhenti di sana. Dia sadar bahwa untuk menjatuhkan Pratama Group, dia butuh lebih dari sekadar pengetahuan. Dia butuh sekutu, seseorang di dalam perusahaan yang bisa membantu menjalankan rencananya. Dan orang itu ada di depan mata. Reza. Reza, kakaknya yang kedua, berbeda dengan Arya. Reza tidak terlalu ambisius, dan meski posisinya cukup tinggi di perusahaan, ia tidak terlalu peduli dengan urusan bisnis. Reza lebih suka menikmati hidupnya dengan santai, menghindari konflik,
dan menjalankan tugas-tugasnya hanya untuk memenuhi ekspektasi ayah mereka. Namun, Dimas tahu, di balik sikap santai itu, Reza menyimpan rasa tidak puas yang sama dengannya. Suatu sore, Dimas menemui Reza di ruang kerjanya. Tidak seperti ruang kerja Arya yang rapi dan dipenuhi penghargaan bisnis, ruang Reza lebih sederhana, dengan tumpukan berkas yang berantakan di meja. Reza sedang bersandar di kursi, tampak malas seperti biasanya, sambil menatap layar komputer. "Hei, Dimas," sapa Reza tanpa beranjak dari kursinya. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku butuh bantuanmu," jawab Dimas dengan suara pelan, tapi penuh makna. Reza menoleh, alisnya terangkat. "Bantuan? Untuk apa?" Dimas mendekat, memastikan pintu ruangan tertutup rapat sebelum melanjutkan. "Aku tahu kau tidak benar-benar peduli dengan perusahaan ini. Kau selalu lebih suka hidup bebas, jauh dari semua tekanan yang ayah berikan, bukan?" Reza mengangkat bahu, sedikit tersenyum. "Kau benar. Bisnis ini lebih cocok untuk Arya. Dia yang paling ambisius di antara kita. Dan kau tidak pernah diberi kesempatan," lanjut Dimas, sengaja memancing perasaan Reza. "Ayah selalu lebih memilih Arya. Seolah-olah kita ini hanya pelengkap. Kau dan aku, kita selalu berada di belakang." Mata Reza mulai menunjukkan sedikit ketertarikan. "Apa yang kau inginkan, Dimas?" "Aku ingin mengubah segalanya," kata Dimas, mendekati Reza dengan tatapan serius. "Aku ingin menghancurkan sistem ini. Membuat kita lebih berharga daripada sekadar bayang-bayang Arya." Reza tertawa kecil, tapi suaranya terdengar sinis. "Dan kau pikir kau bisa melakukannya?" "Aku bisa," jawab Dimas yakin. "Tapi aku butuh bantuanmu. Bersama, kita bisa menjatuhkan Arya dan mengambil kendali perusahaan ini. Kau tahu sebaik apapun kau menjalankan tugasmu, kau tak akan pernah diakui. Ayah sudah menentukan pilihannya." Reza terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Dimas. Meski selama ini ia tampak acuh tak acuh, Dimas tahu bahwa jauh di dalam hati Reza ada perasaan iri dan tidak puas yang sama dengannya. Mereka berdua selalu berada di bawah bayang-bayang Arya, dianggap kurang berharga oleh ayah mereka. "Jika aku setuju," kata Reza akhirnya, "apa yang kau rencanakan?" Dimas tersenyum penuh kemenangan. "Kita buat Arya jatuh, perlahan tapi pasti. Dan ketika dia terpuruk, kita akan ambil alih semuanya." Reza menatap Dimas lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku ikut denganmu." Dimas tahu, ini adalah langkah awal dari rencana besar yang akan mengubah segalanya. Bersama Reza, ia akan menjatuhkan Arya dan menghancurkan apa yang telah dibangun oleh ayah mereka. Dendam yang selama ini membara di dalam dirinya kini mulai menemukan jalannya, menggali jurang pengkhianatan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Dimas semakin dalam menyusun rencana liciknya. Bersama Reza, mereka mulai merongrong fondasi perusahaan secara perlahan. Namun, Dimas tahu bahwa ini baru permulaan. Untuk menghancurkan Arya dan ayah mereka, dia harus bergerak dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak tercium oleh siapapun, terutama Arya,
yang semakin hari semakin curiga dengan kehadirannya yang tiba-tiba aktif dalam bisnis keluarga. Suatu sore yang tenang, Dimas duduk di ruangan kantor barunya, memandangi hamparan gedung-gedung pencakar langit di luar jendela. Di tangannya, sebuah dokumen penting, perjanjian kerjasama antara Pratama Group dan investor asing yang sangat berpengaruh. Jika kesepakatan ini berjalan lancar, Pratama Group akan naik satu tingkat lagi dalam bisnis properti nasional. Tapi Dimas punya rencana lain untuk dokumen ini. Sudah siap, Dimas? Suara Reza terdengar dari pintu yang setengah terbuka. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, seolah dia juga mulai menyadari betapa berbahayanya permainan yang mereka mainkan. Dimas mengangguk. Ya, sudah waktunya. Kita akan mulai sekarang. Dengan senyum penuh arti, Dimas mengambil dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tas kulit hitamnya. Dia tahu bahwa langkah ini akan menjadi permulaan kehancuran Arya. Kesepakatan besar ini harus gagal, dan ketika gagal, itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Arya sebagai pimpinan proyek. Kita hancurkan reputasi Arya dulu, gumam Dimas, sambil memikirkan langkah-langkah yang sudah dia siapkan. Dengan begitu, tidak akan ada yang mempertanyakan ketika kita mengambil alih. Reza tampak ragu sejenak, menatap adiknya. Apakah kau yakin ini cara yang tepat? Jika ini terungkap, ayah akan menghancurkan kita. Dimas menatap Reza dengan tatapan tajam. Kita sudah terlalu jauh. Reza, tidak ada jalan kembali. Jika kita mundur sekarang, Arya akan tetap menjadi penerus, dan kita akan kembali menjadi bayangan seumur hidup. Kau mau itu? Reza menghela napas panjang, lalu menggeleng. Tidak, tapi risiko ini besar. Dimas, kita hanya perlu berhati-hati, jawab Dimas dengan tenang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kita pastikan Arya yang terlihat bertanggung jawab atas kegagalan ini. Malam itu, Dimas dan Reza menyelinap ke ruang server perusahaan. Menggunakan akses yang mereka curi dari tim IT, Dimas dengan hati-hati memodifikasi data yang ada, menyabotase informasi proyek penting yang sedang dikerjakan oleh Arya. Rencana itu sederhana namun efektif, memutarbalikkan angka-angka sehingga terlihat seperti kesalahan fatal di sisi Arya. Jika kesepakatan dengan investor gagal, maka Arya akan disalahkan sepenuhnya. Kau benar-benar tahu caranya, ujar Reza kagum saat melihat adiknya bekerja cepat di depan komputer. Dimas hanya tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Reza, Arya akan jatuh, dan kita akan mengambil tempatnya. Keesokan harinya, di ruang rapat besar, Arya dengan penuh percaya diri memimpin pertemuan penting dengan para investor asing. Semua mata tertuju padanya. Di layar besar di depan, presentasi proyek yang sudah disiapkan selama berbulan-bulan sedang dipresentasikan dengan sempurna. Arya tampil meyakinkan, seperti biasa. Tapi Dimas tahu bahwa di balik layar itu, sudah ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saat tiba giliran Arya untuk menunjukkan angka-angka keuangan yang menjadi fondasi proyek, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angka yang muncul di layar bukanlah yang diharapkan. Proyeksi keuntungan yang tadinya menguntungkan, tiba-tiba berubah menjadi kerugian besar. Apa-apaan ini? Suara salah satu investor terdengar kaget. Arya menoleh ke layar. Wajahnya berubah pucat.
Ini tidak mungkin. Dia berusaha mencari-cari alasan. Para investor mulai saling berbisik. Raut wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Salah satu dari mereka, yang tampak paling berpengaruh, berdiri dan menatap Arya dengan tajam. Kami tidak bisa berinvestasi dalam proyek yang sepertinya tidak terencana dengan baik, kata investor itu dengan nada dingin. Ini sangat mengecewakan. Arya panik. Dia mencoba membalikkan situasi, namun semuanya sudah terlambat. Data yang diubah oleh Dimas dan Reza telah membuat proyek tersebut terlihat seperti kegagalan besar. Dalam sekejap, kesepakatan jutaan dolar yang diharapkan oleh Pratama Group ambruk di depan mata mereka. Setelah para investor meninggalkan ruangan dengan marah, Arya duduk lemas di kursinya. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa kegagalan ini bisa menghancurkan reputasinya di mata ayah mereka, bahkan mungkin seluruh perusahaan. Di sudut ruangan, Dimas berdiri tenang, menyaksikan kehancuran Arya dengan senyum kecil di wajahnya. Ini adalah langkah pertama dari rencana balas dendamnya. Arya mungkin masih belum menyadarinya, tapi dia sedang jatuh ke dalam jurang yang Dimas gali sendiri. Reza yang berdiri di sebelahnya, menatap kakaknya yang terpuruk dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Dimas, apakah ini benar-benar perlu? Percayalah padaku, Reza, jawab Dimas pelan. Ini baru awal. Kita harus menuntaskan ini sampai akhir. Hari itu berakhir dengan Arya yang terpojok dan hilang kepercayaan diri. Dia tahu bahwa ayah mereka pasti akan segera tahu tentang kegagalan ini, dan konsekuensinya akan sangat besar. Sementara itu, Dimas dan Reza semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk menghancurkan Arya. Namun, di balik senyum Dimas, ada perasaan gelisah yang mulai tumbuh. Dendam memang manis, tapi dia juga tahu bahwa setiap langkah yang diambil semakin membawanya ke jalan yang tak bisa ia tinggalkan lagi. Dan di depan sana, Dimas sadar akan ada konsekuensi yang lebih besar dari apa yang dia duga. Menunggu badai. Malam itu, di rumah besar keluarga Pratama, suasana terasa mencekam. Arya duduk di ruang tamu, menunduk menatap cangkir kopi yang belum disentuhnya sejak 1 jam yang lalu. Wajahnya tampak tegang, pikirannya dipenuhi kecemasan. Di sisi lain ruangan, Dimas tampak tenang, bersandar di sofa dengan sikap santai, meski dalam hatinya ada adrenalin yang terus berpacu. Ini adalah malam di mana semuanya akan mulai terbuka. Dimas tahu bahwa Arya pasti sudah melaporkan kegagalan kesepakatan itu kepada ayah mereka. Tadi siang, Dimas dan Reza diam-diam mendengar pembicaraan Arya di telepon, berbicara dengan nada putus asa, mencoba meyakinkan ayah mereka bahwa ada kesalahan dalam data. Arya bersikeras bahwa proyek tersebut masih berpotensi besar, tetapi hasil akhir tak bisa dibantah. Para investor telah menarik diri, dan kini mereka menunggu kedatangan Pak Pratama, ayah mereka. Malam ini akan menjadi malam penghakiman untuk Arya. Apa kau akan mengatakan sesuatu? Arya akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar ringan. Matanya menatap lurus ke arah Dimas yang masih tersenyum samar. Dimas menoleh perlahan. Mengatakan apa? Semua ini terasa aneh, lanjut Arya. Kecurigaan jelas tergambar di wajahnya.
Aku sudah memeriksa ulang semua data sebelum rapat dengan investor. Semuanya akurat. Lalu, tiba-tiba semua berubah dalam hitungan menit. Kau tidak merasa ada yang aneh dengan ini? Dimas menarik napas dalam-dalam, berpura-pura memikirkan kata-kata Arya. Dia menatap kakaknya dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arya, aku tahu ini berat buatmu, Dimas berkata dengan nada yang lembut, hampir simpatik. Tapi terkadang, dalam bisnis, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Investor bisa berubah pikiran kapan saja. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini. Arya menggeleng. Aku tidak menyalahkan diri sendiri. Aku hanya merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan kecil. Sebelum Arya bisa melanjutkan, suara derap kaki terdengar mendekat dari arah pintu depan. Ayah mereka, Pak Pratama, masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Wajahnya yang biasanya tegas dan karismatik kini tampak keruh. Arya langsung berdiri, sementara Dimas tetap duduk dengan tenang. Ayah, Arya memulai, tapi Pak Pratama mengangkat tangannya, menghentikannya. Jangan bicara dulu. Suara Pak Pratama terdengar dingin. Aku sudah mendengar semuanya. Para investor meninggalkan proyek ini, dan perusahaan kita sekarang berada di ambang krisis besar karena kesalahan fatal yang seharusnya bisa dihindari. Arya meremas kedua tangannya, jelas terlihat gugup. Ayah, dengarkan aku. Ini bukan kesalahanku. Aku sudah memeriksa semua data. Semua sudah siap. Tapi entah bagaimana, semuanya berubah di saat-saat terakhir. Pak Pratama menatap Arya dengan tatapan tajam. Kau bilang ini bukan kesalahanmu? Lalu siapa yang harus aku salahkan? Kau adalah pemimpin proyek ini. Kau yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Ayah, tolong percaya padaku. Dimas memotongnya dengan anggukan kecil. Arya, aku rasa ayah sudah cukup kecewa. Mungkin ini saatnya kau mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Arya menoleh tajam ke arah Dimas. Matanya memancarkan kemarahan yang terpendam. Kau tahu sesuatu, bukan? Sebelum Dimas bisa menjawab, Pak Pratama berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih rendah namun penuh amarah. Arya, aku sudah memberimu kepercayaan penuh untuk menjalankan proyek ini, dan kau gagal. Apa yang kau katakan tidak penting lagi sekarang. Aku harus menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran yang lebih besar. Dan itu berarti... Ayah, kumohon. Arya mencoba membela diri, tapi Pak Pratama menggeleng dengan tegas. Aku sudah memutuskan. Kau akan mundur dari jabatanmu sebagai pemimpin proyek dan sementara waktu, Dimas yang akan mengambil alih sampai semuanya kembali normal. Arya terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Ayah tidak bisa melakukan itu. Aku sudah bekerja keras untuk proyek ini. Ini bukan salahku. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk perusahaan, jawab Pak Pratama tegas. Kau butuh waktu untuk introspeksi dan memulihkan dirimu. Dimas akan mengurus semuanya sementara ini. Di belakang,
Dimas tersenyum kecil, nyaris tidak terlihat. Ini adalah momen yang telah dia tunggu-tunggu. Dengan Arya tersingkir dari proyek, Dimas akan memiliki kendali penuh, dan langkah selanjutnya dalam rencananya akan berjalan lebih mudah. Namun, di balik kemenangan ini, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Arya bukan orang bodoh. Dia akan mulai mencari tahu, dan ketika waktunya tiba, Dimas harus siap menghadapi semua kemungkinan. Setelah Arya pergi dengan wajah penuh kekecewaan, Pak Pratama menoleh ke arah Dimas dan Reza. "Dimas, mulai besok, kau akan memimpin proyek ini. Aku berharap kau bisa memperbaiki semua kesalahan dan membuat para investor kembali." Dimas mengangguk patuh, meskipun di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki. Dia telah merencanakan semuanya dengan matang. Proyek ini tidak akan pernah gagal. Hanya saja, dia ingin memastikan Arya yang terlihat gagal di mata ayah mereka. Namun, begitu ayah mereka meninggalkan ruangan, Dimas menoleh ke arah Reza yang tampak gelisah. Reza belum pernah setegang ini sebelumnya. Mungkin karena Reza tahu bahwa langkah mereka semakin berisiko, atau mungkin dia mulai merasakan tekanan dari rencana mereka yang semakin dekat dengan klimaks. "Kau pikir ini sudah cukup?" tanya Reza pelan, matanya berkedip-kedip gelisah. Dimas menatap kakaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak awal rencana ini berjalan, dia merasakan keraguan kecil. "Belum," jawabnya singkat. "Kita belum mencapai puncaknya." Arya mungkin tersingkir sekarang, tapi dia tidak akan tinggal diam. Reza menelan ludah. "Lalu apa yang akan kita lakukan?" "Kita buat dia benar-benar jatuh. Bukan hanya dari proyek ini, tapi dari seluruh kehidupan yang dia miliki. Kita ambil semuanya." Namun, di balik senyum penuh keyakinan Dimas, ada rasa cemas yang mulai menjalar. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menghancurkan Arya lagi. Ini sudah menjadi lebih besar dari dendam biasa. Jurang yang dia gali semakin dalam, dan entah kapan, dia bisa terjatuh ke dalamnya sendiri. Dan di suatu tempat di sudut lain kota, Arya duduk sendirian di apartemennya, mengingat semua hal yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan dia bersumpah akan menemukan kebenarannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Menyusun rencana balas dendam. Pagi itu, udara di luar tampak gelap, seakan merasakan apa yang ada di dalam hati Arya. Ruang tamu apartemennya yang luas terasa hampa, meskipun di luar sana dunia tetap berjalan dengan normal. Arya duduk di sofa, memandang ke arah jendela besar yang menghadap ke kota. Gedung-gedung pencakar langit dan lalu lintas yang sibuk tidak mengubah apa yang ia rasakan, kesendirian dan kehancuran. Namun di balik itu, ada bara api yang perlahan mulai menyala. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya malam tadi, Arya merasa ada yang tidak beres. Semua ini terasa seperti perangkap, dan ia harus bisa menemukan jalan keluar dari jebakan itu. Langkah pertama, ia harus menggali lebih dalam tentang Dimas. Arya tahu, meskipun Dimas tidak terlihat seperti ancaman langsung, ia adalah orang yang memiliki ambisi tersembunyi. Dimas tidak hanya ingin menggulingkannya dari proyek ini, ia ingin menghancurkan hidupnya, dan itu berarti perang. Namun,
Arya tahu juga bahwa Dimas tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang kuat. Ia sadar, Dimas pasti memiliki rencana besar, dan rencana itu melibatkan lebih dari sekedar proyek keluarga yang gagal. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih pribadi, yang mungkin bisa ia gunakan untuk melawan Dimas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya merasa harus melangkah keluar dari zona nyaman. Ia tidak bisa lagi menjadi saudara yang hanya menerima keputusan ayahnya begitu saja. Ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi Dimas, adiknya sendiri. Arya menarik nafas dalam-dalam dan membuka laptop di meja kerja. Ia membuka file lama yang berisi laporan keuangan perusahaan. Data itu, yang selalu ada di tangan Dimas, mungkin bisa memberinya petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Arya tahu Dimas memiliki koneksi di dalam perusahaan yang bisa membantunya, tapi dia juga sadar bahwa Dimas pasti menyembunyikan banyak hal dari ayah mereka, dan dari Arya sendiri. Ketika Arya mulai mengurutkan beberapa laporan, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Reza, kakaknya yang paling dekat dengan Dimas. Dengan ragu, Arya menjawab telepon itu. "Arya, bagaimana kabarmu? Ayah sedang sangat marah." Reza berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, tetapi ada kejanggalan di dalam nada bicaranya. "Aku baik-baik saja," jawab Arya singkat. "Aku tidak peduli dengan kemarahan ayah. Apa yang aku pedulikan sekarang adalah apa yang Dimas lakukan di balik layar." Reza terdiam sesaat, seolah berpikir, "Apa maksudmu?" "Aku tahu Dimas tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanku," kata Arya dengan suara yang penuh tekad. "Dan aku tidak akan membiarkan dia menang begitu saja." "Arya, jangan terlalu gegabah," kata Reza, berusaha menenangkan. "Kau harus hati-hati. Dimas itu licik. Dia tahu bagaimana cara bermain dengan ayah kita." Arya terdiam, matanya menatap lurus ke layar laptop. Ia merasa semakin yakin bahwa ini bukan sekedar soal proyek yang gagal. Ini lebih dari itu. Dan ia tidak akan membiarkan Dimas memenangkan permainan ini. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan ini. Dimas harus berhenti merasa dia bisa mengendalikan semuanya," kata Arya dengan suara penuh tekad. Reza tampak ragu, namun akhirnya ia mengalah. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu. Tapi hati-hati. Jangan sampai kau terperangkap dalam permainan Dimas." Setelah telepon berakhir, Arya duduk kembali di mejanya dan melanjutkan pekerjaannya. Setiap laporan, setiap transaksi yang ia temukan, semakin memperjelas sesuatu yang telah ia duga. Perusahaan ini, yang seharusnya dikelola dengan transparansi dan kehati-hatian, ternyata penuh dengan lubang hitam. Dan Dimas, adiknya sendiri, telah lama mengetahui banyak dari lubang itu. Arya tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya tentang menghancurkan proyek yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Ini lebih dari itu. Dimas telah melibatkan banyak orang dalam permainan ini, termasuk ayah mereka sendiri. Dan jika itu yang harus dilakukan untuk membalikkan keadaan, maka Arya siap untuk melawan dengan segala cara. Hari demi hari berlalu, dan Arya semakin mendalami data yang ia temukan. Ia mulai merancang langkah-langkah selanjutnya.
Ada satu orang yang ia pikir bisa membantunya. Rina, mantan sekretaris pribadi Dimas yang tahu segalanya tentang operasi gelap perusahaan. Arya tahu, Rina tidak akan dengan mudah membocorkan rahasia. Tapi jika ia bisa meyakinkannya, ini bisa menjadi kartu as yang menentukan. Arya menghubungi Rina, berharap untuk bisa bertemu secara langsung. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Rina terlihat cemas, namun ada juga ketegasan di matanya. Ada apa? Arya? Kau tahu aku tidak bisa berada di sini terlalu lama, kata Rina. Matanya melirik sekitar seolah takut ada yang mengawasi. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanya tentang Dimas. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Tanya Arya tanpa basa-basi. Rina terdiam sejenak, seakan berpikir keras. Dimas. Dia bukan seperti yang kamu kira, Arya. Dia sudah terlibat dalam banyak hal yang tidak bisa diterima. Ayahmu mungkin tidak tahu, tapi ada banyak transaksi yang dilakukan di bawah meja. Banyak uang yang diputar untuk tujuan yang sangat berbeda dari apa yang kalian bayangkan. Arya menatap Rina tajam. Apa maksudmu? Rina menunduk, lalu berkata pelan, aku tidak bisa memberitahu semua, tapi jika kau ingin tahu lebih, kau harus pergi ke tempat yang dia sering kunjungi. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan kau temukan, tapi jika kau benar-benar ingin menghentikan Dimas, itu mungkin satu-satunya cara. Arya tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia harus menghadapi Dimas, dan ia tidak akan pernah mundur. Saat ia meninggalkan kafe itu, langkahnya terasa lebih pasti dari sebelumnya. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Menyusuri jejak kegelapan. Malam itu, udara dingin menyelimuti kota. Lampu-lampu jalan yang remang-remang seakan ikut merasakan ketegangan yang mengalir dalam diri Arya. Langkahnya terasa semakin berat, seiring dengan semakin jelasnya gambaran yang ia raih mengenai Dimas dan apa yang sedang ia lakukan. Meski semalam ia mendapat sedikit petunjuk dari Rina, Arya tahu bahwa yang dihadapinya lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Apa yang Dimas sembunyikan lebih dalam, lebih berbahaya. Itu bukan hanya tentang perusahaan atau proyek yang gagal. Itu tentang pengkhianatan yang telah mengakar sejak lama. Arya menatap layar ponselnya dengan ragu. Rina sudah memberi petunjuk terakhir. Sebuah tempat yang sering dikunjungi Dimas. Tempat yang mungkin menjadi titik awal dari semua konspirasi ini. Ia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir. Jika ia gagal, semuanya akan terlepas begitu saja. Setibanya di gedung tua yang suram itu, Arya merasa seakan berada di luar dunia yang ia kenal. Gedung itu terletak di ujung kota, jauh dari keramaian, dan tampaknya hampir terlupakan oleh waktu. Suasana di sekitarnya gelap, sepi, hanya suara langkah kaki yang terdengar dari kejauhan. Setiap sudutnya terasa asing, namun di sanalah ia harus mencari jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Arya melangkah maju, memasuki gedung yang tampaknya tak terawat. Pintu kayu yang usang berderit saat ia membukanya. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, apapun yang ia temukan di sini bisa merubah segalanya. Segalanya. Di dalam, ruangan itu tampak seperti ruang rapat, namun terlihat lusuh dan berdebu. Ada meja besar di tengahnya,
dikelilingi oleh kursi-kursi kosong. Di dinding, ada gambar-gambar lama yang terpasang, seakan menandakan bahwa tempat ini pernah menjadi pusat kekuatan. Namun kini, seakan dilupakan oleh dunia. Arya berjalan perlahan, matanya mencari-cari petunjuk yang bisa menghubungkannya dengan apa yang Dimas lakukan di tempat ini. Sekonyong-konyong, ia mendengar suara pintu terbuka dari ruangan sebelah. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik dinding, mencoba mendengarkan percakapan yang mungkin bisa memberi petunjuk lebih jauh. Dari balik dinding, Arya melihat Dimas berdiri bersama beberapa orang yang tidak dikenalnya. Dimas berbicara dengan suara rendah, namun sangat tegas. Arya bisa mendengar kata-kata yang disebutkan Dimas tentang rencana besar, tentang uang yang mengalir ke tempat-tempat yang sangat gelap. "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur." Suara Dimas terdengar semakin jelas. "Begitu kita ambil alih, semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ayah kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Dan Arya, dia hanya akan menjadi bagian dari rencana besar ini. Kita akan memastikan dia tidak tahu apa-apa." Arya membeku di tempatnya. Kata-kata itu begitu tajam dan menusuk, seolah-olah Dimas sudah merencanakan segalanya tanpa sepengetahuannya. Namun yang paling mengejutkan adalah pengkhianatan terhadap ayah mereka. Dimas seolah-olah sudah menyiapkan segala sesuatu, sementara Arya terjebak dalam ketidakpahaman. Dimas melanjutkan, "Aku tahu Arya akan berusaha melawan, tapi dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Aku akan membuatnya kalah, bahkan tanpa ia menyadarinya." Arya menggertakkan giginya, merasakan api kemarahan yang membakar dadanya. Ini bukan hanya tentang perusahaan atau proyek itu lagi. Ini tentang keluarga mereka. Tentang ayah yang selama ini ia hormati, yang ternyata telah dikhianati oleh anaknya sendiri. Arya tahu bahwa saat ini bukan lagi saatnya untuk berpikir panjang. Dimas sudah melewati batas. Arya keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan lurus menuju tempat di mana Dimas dan kelompoknya berkumpul. Semua orang menoleh ketika ia muncul, dan Dimas terkejut melihatnya. "Arya, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Dimas. Suaranya terdengar cemas, namun ada kesan bahwa ia mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku," jawab Arya dengan suara yang penuh tekad. "Dan aku datang untuk mengungkapkan semuanya. Kebenaran yang kau sembunyikan." Dimas menatapnya tajam, kemudian tertawa kecil. "Kau pikir ini mudah? Ini bukan permainan anak-anak, Arya. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Kau tak bisa hanya masuk begitu saja dan berharap bisa merusak semuanya. Aku sudah cukup mendengar. Aku sudah cukup melihat semua kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang saatnya untuk berakhir," kata Arya dengan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah keputusan yang matang. Ia tidak akan mundur lagi. Tidak sekarang. Dimas tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewanya. "Kau tidak akan menang, Arya. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kau hanya bagian kecil dari permainan ini. Jika kau ingin bertahan, kau harus ikut permainan ini." "Tidak, Dimas. Aku akan membuatmu berhenti," jawab Arya dengan tegas, dan dengan satu langkah maju,
Ia menantang Dimas untuk menunjukkan apa yang ia punya. Perasaan yang semula ragu kini berubah menjadi keberanian yang besar. Arya tidak merasa takut lagi. Dengan setiap langkahnya, ia semakin yakin bahwa ia bisa mengalahkan Dimas. Namun untuk itu, ia harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih licik dari yang pernah ia bayangkan. Disinilah babak baru dimulai, sebuah perjuangan besar untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan untuk menghentikan rencana gelap yang telah merusak segalanya. Arya tahu, ia akan melakukan apa saja untuk memastikan Dimas tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bukan hanya tentang pembalasan. Ini adalah tentang menghentikan kebusukan yang sudah terlalu lama berkembang di dalam keluarganya. Pembalasan yang tertunda. Arya merasa udara di sekitar semakin berat. Semakin ia mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Dimas, semakin ia merasakan beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul. Apa yang ia temui di dalam gedung itu bukan sekadar tentang proyek bisnis atau pengambil alihan perusahaan. Semua itu lebih dalam dari sekadar dunia korporasi. Ini adalah sebuah rencana besar yang melibatkan keluarga mereka, dan ayah mereka yang selama ini Arya anggap sebagai pahlawan, ternyata hanyalah pion dalam permainan Dimas. Langkah Arya semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan hidup atau mati. Ini adalah saat untuk melawan, untuk meruntuhkan kekuatan Dimas yang sudah terlalu lama menguasai kehidupan mereka. Namun, Arya juga tahu, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian dan tekad. Ia membutuhkan dukungan, baik dari orang yang masih bisa dipercayainya, maupun dari dirinya sendiri yang akhirnya mulai melihat siapa dia sebenarnya. Seorang pria yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Setelah kejadian malam itu, Arya merasa semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi ia juga merasakan bahwa Dimas semakin terdesak dan akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasianya. Arya harus segera mengambil langkah lebih jauh dan lebih cepat. Keesokan harinya, ia menghubungi Rina. Ia tahu, Rina adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya sekarang. Rina, yang sejak lama bekerja dekat dengan Dimas, tahu banyak tentang sisi gelapnya. Jika ada yang tahu bagaimana cara menghentikan Dimas, itu adalah Rina. Saat Rina tiba di rumah Arya, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Arya langsung mengajak Rina ke ruang tamu, tempat yang lebih privat. "Ada apa, Arya? Kau terlihat berbeda," tanya Rina dengan nada cemas. Arya duduk dengan serius, menyandarkan punggungnya pada kursi. "Aku tahu kamu tahu banyak tentang Dimas. Apa yang dia rencanakan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Rina terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Lalu, ia memutuskan untuk berbicara. "Dimas, dia bukan orang yang kau pikirkan, Arya. Dia sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan besar ini. Itu bukan hanya tentang keluarga kita atau perusahaan. Itu lebih dari itu. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang lebih berbahaya daripada yang kau kira." Arya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Siapa mereka, Rina? Apa yang sedang mereka rencanakan? Beri aku jawaban." Rina menghela napas panjang. "Mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, Arya.
orang-orang yang mengendalikan berbagai bisnis ilegal di luar negeri. Dimas terlibat dalam jaringan mereka. Dan dia tak akan mundur sekarang. Dia tidak akan membiarkan semuanya hancur hanya untuk melindungi keluarga kita. Arya merasa kepalanya berputar. Tapi ini adalah tentang ayah kita, Rina. Bagaimana bisa dia terlibat dengan mereka? Kenapa dia tidak memberitahuku? Rina terdiam, kemudian berbicara perlahan. Karena ayahmu tidak tahu, Arya. Dimas sudah merencanakan semuanya di balik punggungnya. Dia ingin menggantikan ayahmu, mengambil alih segala yang ada dalam keluarga ini. Arya merasa hatinya bergetar. Semua yang selama ini ia percayai tentang keluarganya mulai runtuh. Dimas, adiknya, yang selama ini ia hormati, ternyata sudah merencanakan penghancuran segala sesuatu yang mereka bangun bersama. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Arya. Suaranya penuh tekad. Rina menatap Arya dengan mata yang penuh kecemasan. Namun juga ada harapan di sana. Kita harus menghadapi Dimas, Arya. Dan kita harus melakukannya dengan cara yang cerdas. Jangan biarkan dia tahu bahwa kita tahu apa yang sedang dia lakukan. Kita harus menyusun rencana yang lebih baik. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Baiklah, jawab Arya. Kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Dimas harus berhenti. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan kita semua. Mereka berdua lalu merencanakan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Arya tahu bahwa ini bukanlah perjuangan biasa. Mereka akan menghadapi seseorang yang sudah sangat berbahaya. Seseorang yang tak ragu untuk menghancurkan siapa saja demi kepentingannya. Namun, Arya juga tahu bahwa ia tidak bisa melawan Dimas sendirian. Ia harus mengumpulkan kekuatan, dukungan, dan strategi. Semua itu harus dilakukan dengan cermat, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan rapat-rapat kecil, dengan percakapan yang penuh rahasia. Arya dan Rina menyusun langkah demi langkah, menjaga jarak dari Dimas, dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menghentikan rencana besar yang sedang digulirkan oleh Dimas. Namun, meskipun mereka sudah siap, Arya merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Sebuah kejutan yang mungkin akan mengubah seluruh jalan cerita ini. Dengan tekad yang lebih kuat, Arya mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Perjuangannya baru saja dimulai, dan ia tahu hanya satu yang bisa memenangkan perang ini, dan itu adalah dirinya. Menghadapi kebenaran yang tak terduga. Langit sore itu tampak kelabu, dengan awan gelap yang menggantung rendah di atas kota. Di dalam mobil, Arya merasakan ketegangan yang semakin menumpuk di dadanya. Pikirannya terus berpacu, berusaha memahami segalanya yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang telah ia ambil, kini berada di ujung tanduk. Ia tahu, waktunya semakin sedikit. Rina duduk di sebelahnya, matanya tak lepas dari layar ponsel, yang berisi data dan bukti yang telah mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Arya mendengar nafas Rina yang terdengar berat. Mungkin dia juga merasakan apa yang ia rasakan, tekanan dan ketakutan yang datang bersamaan dengan pengungkapan kebenaran yang telah lama terkubur.
Ada sesuatu yang aneh, Arya. Suara Rina terdengar serak, penuh kegelisahan. Dimas, dia tidak hanya bermain dengan bisnis keluarga kita. Dia sudah terlalu terlibat dalam urusan yang lebih gelap. Jika kita terus melangkah, kita bisa berhadapan langsung dengan kelompok yang jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Arya menoleh ke Rina. Matanya penuh tekad. Aku sudah siap. Kita tidak bisa mundur lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi Dimas dan kebenaran yang ada. Aku harus tahu apa yang dia sembunyikan. Di luar mobil, lampu jalanan mulai menyala, menyinari jalan-jalan kosong yang membentang panjang. Mereka menuju ke gedung tempat Dimas beroperasi. Arya tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang memecahkan misteri yang ada dalam keluarga mereka. Ini tentang menghentikan seseorang yang sudah sangat berbahaya. Mereka tiba di depan gedung tinggi yang tampak seperti benteng dari luar, dengan sistem keamanan yang ketat. Arya dan Rina saling memandang. Keduanya tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Tetapi mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Jadi, apa rencananya? Tanya Rina. Suaranya teredam. Arya menarik napas panjang. Kita akan masuk dengan diam-diam. Aku akan menghadapi Dimas langsung. Kita harus mendapatkan bukti yang cukup untuk menghentikan dia sebelum semuanya terlambat. Mereka melangkah keluar dari mobil, berpindah dengan cepat ke sisi gedung, menggunakan pintu belakang yang tidak terjaga ketat. Arya merasakan adrenaline yang mengalir dalam tubuhnya. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang sangat menakutkan, tetapi juga sangat diperlukan. Sesampainya di ruang kontrol gedung, Rina langsung menghubungi seseorang di dalam. Kita butuh akses ke file yang ada di sana. Apapun yang bisa menunjukkan siapa Dimas sebenarnya. Ia berbicara dengan cepat. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Aku sudah menghubungi sumberku. Kita hanya punya waktu terbatas, Arya. Jawab Rina. Tangannya bergerak cepat mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. Arya mengangguk. Waktu tidak berpihak pada kita. Ayo. Mereka masuk ke ruang penyimpanan data, mengakses komputer yang ada di dalamnya. Rina memimpin, mengetikkan password dan membuka file yang ada di sana. Arya hanya bisa menunggu. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Setelah beberapa menit yang menegangkan, layar komputer menampilkan sesuatu yang membuat Arya tertegun. Di sana, di layar itu, muncul sebuah nama. Nama yang sama sekali tidak ia harapkan. Nama yang menghubungkan Dimas dengan jaringan yang lebih besar dari yang mereka kira. Dimas, dia bekerja dengan orang ini. Suara Rina terdengar gemetar. Tidak percaya. Arya mendekat, menatap nama itu dengan mata yang mulai terbuka lebar. Siapa dia? Apa hubungan mereka? Rina membaca informasi di layar dan menjelaskan. Ini adalah nama seorang pengusaha besar di luar negeri, tetapi lebih dari itu, dia adalah kepala kelompok kejahatan internasional yang bergerak di bidang perdagangan ilegal dan pencucian uang. Dimas terlibat dalam proyek besar yang melibatkan organisasi ini. Arya merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang ia percayai tentang keluarganya, tentang dirinya sendiri, tentang Dimas, kini terasa seperti kebohongan besar yang tak terbayangkan sebelumnya. Kita harus berhenti sekarang juga, ujar Rina dengan nada tegas.
Dimas akan tahu kita ada di sini. Kalau kita tidak segera keluar, kita bisa terjebak dalam masalah besar. Namun, Arya tidak bisa bergerak. Pikirannya berputar. Tidak, aku tidak bisa mundur. Aku harus tahu semuanya. Aku harus melawan dia. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya melangkah keluar dari ruangan itu dan menuju ke kantor utama gedung. Rina mencoba menahannya, tetapi Arya sudah terlanjur mengambil keputusan. Jika ia harus menghadapi Dimas, maka hari itu adalah hari yang tepat. Saat ia masuk ke ruang utama, ia mendapati Dimas sedang duduk di kursi yang besar. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang sangat kontras dengan gejolak yang dirasakannya. "Arya, akhirnya kau datang," kata Dimas dengan senyuman tipis, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. "Kenapa, Dimas? Kenapa kau lakukan ini?" Suara Arya tegas, namun penuh luka. "Apa yang kau sembunyikan dari kami semua?" Dimas tertawa pelan, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan itu. "Kau tahu, Arya, ini bukan tentang keluarga lagi. Ini bukan tentang kita. Ini adalah tentang kekuasaan dan kontrol. Dan kau terlalu naif jika berpikir aku akan membiarkanmu menghancurkan semuanya." Arya menggertakkan giginya. "Aku akan menghentikanmu, Dimas. Aku akan mengungkapkan semua yang telah kau lakukan. Dan aku akan membuatmu bertanggung jawab." Dimas berdiri, mendekat. Wajahnya yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi terlihat sangat menakutkan. "Kau bisa mencoba, Arya, tetapi kau akan kalah. Keluarga kita sudah hancur, dan kau tidak bisa mengubah itu." Dengan hati yang semakin keras, Arya menatap Dimas, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Aku tidak takut lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Di luar ruangan, gelap malam menyelimuti kota. Namun di dalam, Arya tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Puncak ketegangan. Malam itu terasa semakin berat, penuh dengan ketegangan yang menggantung di udara. Arya menatap Dimas dengan mata penuh amarah dan tekad. Setiap kata yang keluar dari bibir Dimas seakan membakar hatinya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ini adalah pertarungan untuk keluarga mereka, untuk kebenaran yang telah lama terkubur, dan untuk masa depan yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dimas berdiri dengan tenang, menatap Arya seolah dia adalah anak kecil yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku sudah mengantisipasi semua ini, Arya. Kalian pikir bisa menghentikan aku dengan hanya sebuah bukti lemah dan mimpi-mimpi kosong? Semua yang kau lakukan, semua yang kau rencanakan, akan sia-sia." Suasana di dalam ruangan itu begitu tegang. Rina yang berdiri di belakang Arya tampak khawatir. Matanya menatap Dimas dengan curiga, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Mereka sudah berada di titik ini. Tidak ada jalan kembali. "Aku tidak peduli dengan kata-katamu, Dimas," ujar Arya. Suaranya tegas namun terdengar serak. "Kau sudah merusak keluargaku. Kau sudah menghancurkan semuanya hanya untuk kepentinganmu sendiri. Ini saatnya untuk membayar." Dimas hanya tersenyum. Tapi senyum itu tampak jauh lebih jahat dari sebelumnya. "Kau pikir kau bisa menghadapiku, Arya? Kau yang tidak tahu apa-apa tentang dunia yang aku jalani.
Kau ingin menghentikan aku? Kau harus lebih dari sekedar niat baik. Kau harus berani berkorban. Arya merasa tubuhnya bergetar, tetapi ia berusaha menahan emosi yang semakin membengkak di dalam hatinya. Aku tidak takut padamu. Aku akan melawanmu, dan aku akan memastikan kebenaran ini sampai ke ujungnya. Senyum Dimas semakin lebar, dan dia melangkah mendekat, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kau mungkin berpikir kau bisa menghancurkan semuanya dengan berani berdiri di hadapanku. Tapi, ingat ini, Arya, semua ini sudah terlalu besar untuk kau kendalikan. Rina yang sejak tadi diam, akhirnya bergerak maju. Jangan dengarkan dia, Arya. Kita sudah punya bukti yang cukup. Kita hanya perlu menunjukkan ini ke pihak berwajib. Waktu kita tidak banyak. Kita harus segera keluar dari sini. Namun, Dimas tiba-tiba tertawa keras. Suaranya menggelikan namun ada ketegangan yang menyertainya. Bukti? Kau pikir kau bisa melawan aku dengan bukti-bukti itu? Aku sudah mengatur segalanya. Dan kalian hanya memainkan peran yang sudah aku tentukan. Tiba-tiba, pintu ruang itu terbuka dengan keras. Seorang pria tinggi besar masuk dengan langkah yang mantap. Arya mengenalnya. Itu adalah salah satu pengawal Dimas yang selama ini berada di balik layar. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara pria itu bergema di dalam ruangan. Rina seketika terdiam, tetapi Arya tetap berdiri tegak. Kami tidak akan mundur. Jika kalian berpikir kalian bisa menghentikan kami, kalian salah. Dimas harus menghadapi akibat dari semua yang dia lakukan. Pria itu menatap Arya dan Rina dengan tajam, lalu beralih pada Dimas. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Dimas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pria itu mundur. Biarkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Kemudian dia menoleh lagi ke Arya. Jika kau memang ingin melawan, maka bersiaplah menerima konsekuensinya. Aku akan pastikan hidupmu akan berubah selamanya. Kata-kata itu seakan menggema di pikiran Arya, tetapi ia tidak gentar. Ia tahu ini adalah saatnya untuk menunjukkan keberanian yang sejati. Kau sudah menghancurkan keluarga ini, Dimas. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang semuanya. Dan aku akan memastikan kau membayar atas semua yang telah kau lakukan. Rina yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara. Kau memang sudah merencanakan semuanya dengan matang, Dimas. Tapi, sekarang semuanya akan berbalik. Kami akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Dimas hanya tersenyum lagi, senyuman yang semakin menunjukkan kebencian yang terselubung. Jangan salahkan aku jika ini berakhir buruk untuk kalian. Kalian sudah berada di jalan yang salah. Tiba-tiba, layar komputer di meja di samping Dimas menyala. Sebuah pesan muncul, membungkus udara dalam keheningan yang semakin tegang. Arya mendekat, dan Rina dengan cepat membaca pesan itu. Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi, Arya, bisik Rina. Wajahnya terlihat cemas. Ini pesan dari seseorang yang tidak kita kenal, tapi isi pesannya, aku rasa kita harus segera keluar dari sini. Arya langsung menoleh ke Dimas. Apa ini? Siapa yang mengirim pesan itu? Dimas menatap layar dengan mata tajam.
namun tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak akan tahu. Dan jika kalian tidak segera pergi, kalian akan menyesal. Namun, Arya tidak menunggu lebih lama. Kami tidak akan pergi, Dimas. Kami akan menghadapi semua ini sampai akhir. Keputusan telah dibuat. Pertarungan ini tidak akan berakhir dengan kata-kata. Ini adalah tentang siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menang. Arya merasa darahnya mendidih, dan ia tahu ini adalah pertarungan untuk kebenaran. Tidak ada jalan lain. Dengan satu langkah yang mantap, Arya dan Rina mulai bergerak keluar dari ruangan, siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa menentukan masa depan. Saat pintu tertutup, suara Dimas terdengar lagi. Kalian masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Kalian akan menyesal. Namun, Arya hanya menghela napas panjang, tanpa menoleh lagi. Ini adalah jalan yang sudah mereka pilih. Dan mereka tidak akan berhenti sampai Dimas mendapatkan apa yang pantas dia terima. Pembalasan yang tak terelakkan. Keesokan harinya, seiring mentari yang mulai menyinari kota, suasana di rumah Arya terasa tegang, penuh dengan penantian yang tak bisa dihindari. Segalanya seperti berhenti sejenak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arya berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata penuh tekad. Rina di sampingnya, tampak tidak sabar, tetapi ada secercah harapan di matanya. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Arya? Tanya Rina, suaranya lebih tenang dari sebelumnya, meski ketegangan masih terasa. Arya menarik napas dalam-dalam. Kita akan serahkan bukti ini kepada pihak berwenang. Tidak ada lagi jalan mundur. Kita sudah sampai di titik ini. Rina mengangguk. Tapi, kita tahu Dimas pasti akan melawan habis-habisan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak masalah, jawab Arya dengan penuh keyakinan. Kami sudah siap menghadapi semua risiko. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Seiring percakapan mereka, pintu depan terbuka, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Tiba-tiba, seseorang muncul di ambang pintu. Itu adalah kepala polisi yang selama ini telah membantu mereka, yang menerima bukti yang mereka kumpulkan dan menyatakan niat untuk melawan Dimas secara hukum. Arya, Rina, sapa kepala polisi itu. Kami siap untuk bertindak. Kami punya cukup bukti untuk membawa Dimas ke pengadilan. Tapi ingat, kita tidak hanya melawan Dimas. Kita juga melawan kekuasaan besar yang dia miliki. Arya menatapnya dengan mata tajam. Kami siap. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kami sekarang. Kepala polisi itu mengangguk dan mulai memberi arahan. Kami akan melangkah cepat. Dimas akan tahu bahwa kekuasaannya tak lagi bisa melindunginya. Sementara itu, Dimas masih berada di rumahnya, tidak tahu bahwa dunia di sekitarnya sedang runtuh. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal, namun masih percaya bahwa ia dapat mengendalikan segalanya. Namun, tak lama setelah itu, bel rumah Dimas berbunyi keras. Dimas membuka pintu dan terkejut melihat dua petugas polisi yang membawa surat perintah penggeledahan. Dimas, kami datang untuk menyelidiki tuduhan terhadapmu. Kamu terlibat dalam beberapa tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak.
Kami punya bukti yang cukup. Dimas terdiam, tampak bingung dan terkejut. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan coba mengelak, Dimas, kata salah satu petugas. Semua sudah terungkap. Kamu tidak bisa lari lagi. Dimas mulai panik, mencoba berkelit, tetapi sudah terlambat. Petugas mulai menggeledah rumahnya, mencari bukti yang sudah lama tersembunyi. Dan saat itulah, bukti yang telah Arya dan Rina kumpulkan selama ini, yang seakan sulit dipercaya, muncul dengan jelas di hadapan pihak berwajib. Semua kecurangan, manipulasi, dan kejahatan yang Dimas lakukan terungkap satu persatu. Di saat yang sama, Arya dan Rina berdiri di luar gedung pengadilan. Mereka menatap pintu pengadilan yang terbuka lebar, tanda bahwa proses hukum akan segera dimulai. Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah saat yang sangat menentukan, saat balas dendam yang telah lama tertunda. Ini saatnya, kata Arya kepada Rina, matanya berkaca-kaca, namun penuh tekad. Akhirnya, semuanya terbayar. Rina tersenyum, meskipun senyum itu sedikit terbebani oleh kenangan yang masih membekas. Ya, tapi kita tahu, ini bukan hanya tentang pembalasan. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Ketika mereka melangkah memasuki ruang sidang, seluruh mata tertuju pada mereka. Dimas yang tampak semakin panik duduk di hadapan hakim, tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Segalanya sudah di luar kendalinya. Arya menatap Dimas dengan pandangan penuh penghinaan, namun ada rasa lega yang mengalir di dalam dirinya. Ini adalah momen pembalasan yang ia tunggu-tunggu, tapi juga saat untuk akhirnya menutup babak kelam dalam hidupnya. Dimas berusaha berbicara, mencoba memanipulasi situasi dengan segala cara, tetapi bukti-bukti yang mengarah padanya terlalu kuat. Semua orang di ruang sidang dapat melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi tempat untuk Dimas bersembunyi. Setelah beberapa jam persidangan yang menegangkan, hakim akhirnya memberikan keputusan yang tak terelakkan. Dimas, kamu dinyatakan bersalah atas segala tuduhan yang dilayangkan kepadamu. Kamu akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suasana ruang sidang hening. Arya merasa sebuah beban berat terlepas dari pundaknya. Dimas, yang dulu sangat kuat dan berkuasa, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa kejahatan yang ia lakukan telah terbongkar dan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Dimas ditangkap dan dibawa ke penjara, sementara Arya dan Rina berdiri di luar gedung pengadilan, merasakan kemenangan yang sudah lama mereka perjuangkan. Akhirnya selesai, kata Arya dengan suara penuh kelegaan, meski ada sedikit kesedihan di hatinya. Kita berhasil. Rina mengangguk. Ya, semuanya sudah berakhir. Tapi ini bukan hanya tentang kemenangan kita. Ini tentang keadilan yang akhirnya terwujud. Arya menghela napas panjang. Kami bisa hidup tenang sekarang. Rina, tidak ada lagi yang akan menghancurkan keluarga ini. Saat mereka berdua berjalan meninggalkan gedung pengadilan, sebuah perasaan damai dan puas meresap dalam diri mereka. Arya tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan penderitaan dan kebencian, akhirnya kebenaran yang mereka perjuangkan telah menang. Dan meski tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, Arya merasa bahwa kini keluarganya bisa memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang Dimas yang selalu mengintai.
Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang, dan juga awal dari kehidupan baru yang lebih cerah. Sebuah perjalanan yang diawali dengan dendam, tetapi diakhiri dengan keadilan yang mengembalikan kedamaian dalam hidup mereka. Tama.